Haleluya, terpujilah nama Tuhan, saudara yang Tuhan telah mengumpulkan setiap kita pada siang hari ini. Apa kabar semuanya saudara? Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku church. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara gak keberatan, boleh kasih tos kiri kanan saudara. Katakan, saya senang duduk di samping Anda. Saya senang duduk di samping Anda. Puji Tuhan. Hari ini kita akan, sudah salamannya saudara? Oh haleluya, saya lihat ada yang gak salaman itu saudara ya. Gak apa-apa saudara, puji Tuhan. Hari ini dalam kesempatan ini saya ingin membahas dalam bagian yang keempat dari sebuah serial khotbah of Vision from God. Tapi minggu lalu kita telah belajar mengenai the power of community atau kuasa dari komunitas. Dan hari ini saya ingin mengajar saudara masih dalam komunitas. Khotbah hari ini saya duet dengan rekan-rekan saya. Dan tema hari ini saya beri judul adalah A Better Together. Atau lebih gampangnya, lebih baik bersama-sama. Mari kita buka dasar firman Allah, Kisah Rasul 4, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Seperti biasa, saya baca ayat yang ke-32, saudara baca ayat yang ke-33, dan demikian seterusnya 37, kita baca bersama-sama. Saya baca nanti ayat yang ke-32, cara hidup jemaat mula-mula. Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu. Colek kiri kanan saudara, katakan kita orang percaya itu saudara. Oh, haleluya. Mereka sehati dan sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33 silakan. Dan rasul-rasul memberi. Dan mereka semua apa? Yang melimpah. Ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. 35 saudara, dan mereka apa? Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan ayatnya yang ke-36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat yang ke-37, sama-sama yuk kita baca, 3, 2 ya. Ia apa? Menjual ladang miliknya, lalu dan meletakkannya di depan kaki apa? Rasul-rasul. Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Kita tidak diciptakan untuk melakukan segala sesuatu sendirian. Sejak awal Allah telah menekankan pentingnya kebersamaan. Baik di dalam family, dalam keluarga, persahabatan, ataupun dalam komunitas. Dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, komunitas memainkan peranan yang super important penting. Sangat penting. Kita diciptakan untuk hidup di dalam komunitas. Colek kiri kanan saudara, katakan kamu gak bisa sendirian saudara. Nah, kita akan mempelajari hari ini dalam komunitas kita memperoleh kekuatan. Dalam komunitas kita memperoleh tempat untuk bertumbuh. Dalam komunitas kita memperoleh yang namanya dukungan. Nah, hari ini kita akan menjelajahi peran-peran penting atau peran-peran vital dalam komunitas Kristen melalui kisah-kisah di dalam Alkitab. Yang pertama dikatakan Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca. Tuhan Allah berfirman apa Bapak Ibu? Tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri saja. Dari ayat ini kita tahu banyak orang berkata ayat ini bicara mengenai pernikahan. Bicara mengenai keluarga. Betul ayat ini bicara mengenai itu. Tapi kalau sudah mempelajari lebih dalam, ayat ini juga berbicara mengenai betapa Tuhan ingin saudara dan saya tinggal di dalam sebuah komunitas. Betapa Tuhan tahu sendiri kita binasa, tapi bersama-sama dengan orang percaya kita kuat. Ada sebuah kutipan yang terkenal Bapak Ibu dalam kutipan orang Afrika dikatakan demikian. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kalau kamu pengen berlari cepat, pergi sendiri, lari sendiri. Tapi kalau kamu pengen berlari lebih jauh, maka berlarilah bersama-sama. Saya pendeta yang percaya bahwa saya bisa lari sendirian. Saya bisa memulai pelayanan sendirian dan mungkin pelayanan saya akan lebih cepat.
Tapi untuk lebih jauh, lebih kuat, Gideon Simanjuntak gak bisa sendirian. Gideon Simanjuntak memerlukan sebuah yang namanya tim. Atau disebut dengan istilah komunitas. Nah, kita akan mempelajari hari ini apa pentingnya atau maknanya dari sebuah komunitas. Yang pertama adalah dalam komunitas kita beroleh kekuatan. Ada kekuatan di dalam komunitas. Ada yang namanya perlindungan, ada yang namanya support system, ada yang namanya sebuah kekuatan di mana saudara berjalan bersama dengan orang-orang percaya. Alkitab mengatakan bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam komunitas. Allah menyatakan kuasanya. Memang Allah menyatakan kuasanya kepada setiap pribadi. Tapi kalau saudara mempelajari dalam setiap komunitas, ketika orang percaya berkumpul, Allah menyatakan kuasanya. Dalam ketika orang percaya bergerak bersama, Allah menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Bahwa dalam komunitas kuasa Allah dinyatakan. Dalam komunitas berkat Allah dinyatakan. Bahkan dalam komunitas Alkitab mengatakan jumlah mereka bertambah setiap hari. Dalam Kisah Rasul 4 yang kita baca. Bahwa setiap hari, apa artinya? Berarti setiap hari mereka berkumpul. Berarti setiap hari mereka bersama-sama. That's why kenapa setiap hari Allah menambahkan. Kalau mereka gak berkumpul setiap hari, maka Alkitab mengatakan Allah menambah jumlah mereka setiap minggu atau setiap bulan. Bukan berarti habis ini saya minta saudara untuk berkumpul setiap hari, no. Tetapi yang terpenting dari sebuah pertemuan adalah sebuah connection. Sebuah kedekatan. Bahwa gereja 1 jam sehari, gereja is really good. Ke gereja bagus banget. Ke gereja keren banget. Tetapi kita nggak bisa bertumbuh hanya seminggu sekali. That's why untuk memperoleh yang namanya sebuah connection. Untuk memperoleh yang namanya sebuah community. Kita perlu mengorbankan sesuatu. Building a strong connection. Building a strong community. Memerlukan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan apa? Waktu. Mengorbankan apa? Mengorbankan yang namanya sebuah kesediaan kita untuk datang. Saya tahu kita orang yang mungkin Pak Pendeta, saya orang yang introvert Pak Pendeta. Saya tuh kalau masuk ke komunitas orang, ke kelompok orang tuh saya tuh suka bingung. Ada sebuah penelitian yang menarik mengatakan demikian. Diketemukan bahwa komunitas yang sehat, dalam hal ini komunitas kekristenan tentunya, adalah komunitas itu memberikan dampak yang sangat positif. Baik kepada orang ekstrovert atau kepada orang introvert. Dikatakan penelitian tersebut menemukan bahwa bagi orang yang ekstrovert dan introvert ketika mereka ada di dalam komunitas, mereka beroleh yang namanya sudut pandang yang lebih luas. Kita kalau berpikir sendirian, informasi kita sedikit dan cenderung biasanya salah. Tapi dalam sebuah komunitas diketemukan dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Harvard Community, Pak, Bu, Young People. Dikatakan bahwa seseorang yang terlibat aktif dalam sebuah komunitas, mereka memiliki yang namanya hormon endorfin lebih banyak. Mereka memiliki kepercayaan diri lebih banyak. Mereka lebih kuat dalam menghadapi struggle. Bahkan yang menarik dikatakan sebuah penelitian bahwa orang tersebut biasanya jauh lebih menyenangkan dari orang-orang yang sendiri. Makanya Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya berdua lebih baik daripada karena mereka menerima upah yang dalam jerih payah mereka. Saya mempelajari, mengeksegese ayat ini. Saya melihat konteks dari ayat ini. Dikatakan bahwa ayat ini sedang memberikan informasi kepada kita bahwa kalau saudara mengerjakan, ayat ini berbicara mengenai sebuah konteks pertanian pada masa itu. Ayat ini berbicara mengenai sebuah konteks, seseorang yang membangun bangunan. Sebuah konteks di mana seseorang mengerjakan sesuatu. Anggap saja hidup ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah misi ilahi, sebuah misi yang besar dari Allah. Dan dari ayat ini kita menemukan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka akan memperoleh atau menerima upah yang baik. Apa maksud dari ayat ini? Sesederhana, kalau saudara melihat ayat ini maka saudara dapat mengerjakan jauh lebih banyak. Sebagai contoh saudara ingin membangun atau menua yang namanya musim panen, berdua akan lebih cepat. Setelah membangun bangunan, berdua akan lebih cepat. Bahkan yang lebih menariknya kalau saudara jatuh, atau kalau saudara salah, atau kalau saudara nggak benar,
Atau kalau saudara melakukan sesuatu, misalnya saudara membangun batu bata, tapi yang saudara tahu bukan batu bata, tapi saya nggak tahu batu apa gitu, atau batu tawuran saudara taruh. Dikatakan bahwa ada orang yang mengingatkannya. Dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan ke-14, ayat ini berbicara mengenai sebuah body of Christ, sebuah kebersamaan, bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari satu tubuh. Dan kita memiliki peran masing-masing. Can you imagine kalau tangan pengen pisah dari yang namanya badan? Maka akan menjadi sebuah cerita horor yang menarik, tangan yang berjalan di malam hari. Saudara bisa membayangin nggak kalau mata ingin pisah dari mata yang kiri? Bisa bayangin. Oleh karena itu tangan harus stick sama badan. Karena tanpa badan maka tangan nggak akan berfungsi dengan baik. Dan badan gak boleh sombong. Walaupun badan itu menopang tangan, tapi tanpa tangan maka badan itu gak bisa buat apa-apa. Saya mau bilang sama saudara bahwa yang pertama, dalam komunitas ada kekuatan. Ketika saudara mengalami down, ketika saudara mengalami masalah, tantangan, you have a power. Saudara punya kekuatan. Ada sebuah kisah yang menarik, contoh komunitas Kristen. Nama komunitasnya The Dream Center. Berasal dari Los Angeles, LA. Kalau orang Jakarta bilang LA itu saudara Langowan Atas. Atau Lenteng Agung saudara. Hahaha ya kan saudara. Ketawa aja saudara, gak apa-apa ketawa aja. Dikatakan The Dream Center di LA ini adalah contoh dari sebuah gereja yang luar biasa. And by the way, ketika saya Google it, ketika saya mempelajari kisah ini, I'm praying to God. Saya berdoa sama Tuhan. Agar kiranya Kerinduanku Church boleh menjadi bagian dari komunitas ini. Dia memiliki sebuah komunitas yang bekerja dalam satu lingkungan yang paling keras di US. Di mana kemiskinan, tunawisma, drugs dealer, penyalahgunaan narkoba itu sangat merajalela. Banyak orang gak mau buka usaha di sana. Banyak orang bahkan gak mau buka gereja di sana. Tapi yang menarik, seorang hamba Tuhan namanya Pastor Matthew Barnett mengatakan demikian. The church has left the building. The church has left the building. Ketika saya membaca kutipan ini, I do Google it. Saya tanya, saya cari tahu. Apa maksud makna dari perkataan ini? Dan ini adalah sebuah rahasia dari the power of community. Ada kekuatan dalam komunitas. Dikatakan bahwa gereja tidak terbatas pada bangunan fisik. Gereja adalah di mana bukan bangunannya, tetapi gereja bukan hanya terjadi di tempat ibadah, tapi di luar gereja juga terjadi. Di mana gereja menjangkau orang-orang yang membutuhkan mereka. Dikatakan bahwa gereja tidak seharusnya menunggu orang datang ke gereja. Kita bukan gereja yang nunggu di gereja, tapi gereja harus keluar. Gereja harus keluar menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya gereja yang Tuhan maksud adalah mereka di luar sana. That's why bagi Bapak Ibu bulan ini tanggal berapa ya kita ke penjara? 21 Pak Bu. Di bulan ini kita ke penjara Salemba. Bagi Bapak Ibu yang ingin bantu. Bagi Bapak Ibu kita nggak minta uang. Tapi bagi Bapak Ibu yang memiliki sesuatu untuk bisa dibagikan kepada mereka orang-orang di dalam sana. Saudara bisa menghubungi, di sini ada Head of Mission on Care, Pastor Zion. Saya bisa menghubungi dia karena kita akan mengunjungi mereka. Kita akan mengunjungi mereka di luar sana. Kita akan datang kepada mereka. Mereka nggak mungkin ke gereja. Tapi biar gereja yang ke mereka. Karena mereka adalah bagian dari gereja yang Tuhan maksud. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang kedua, apa kekuatan? A better together. Kekuatan lebih baik bersama daripada sendirian. Yang pertama ketika engkau bersama, ketika engkau mengalami struggle in your life, saudara have a power. Saudara bisa memiliki kekuatan, saudara punya komunitas. Saudara ada seseorang yang mensupport saudara. Yang kedua, komunitas sebagai tempat penyembuhan dan pemulihan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Supaya kamu sembuh. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu apa? Sembuh.
Yakobus 5:16, banyak orang mengutipnya ayat belakang doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini benar banget, 100% benar. Tetapi yang orang lupa ayat atasnya. Bahwa orang yang benar itu terbentuk dari sebuah komunitas. Orang yang benar itu terbentuk, terbangun dari teman-teman di sekitar mereka. Minggu lalu saya ngajar sama saudara mengenai besi, menajamkan besi. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Kalau bukan di komunitas. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Bagaimana cara kita saling mendoakan? Bagaimana caranya kita saling mengaku dosa kita? Kita nggak mungkin ngaku dosa sama tukang bakso, bang saya mengaku dosa bang. Nanti dibilang saya juga ngaku dosa. Baksonya 5, saya bilangnya 4 gitu misalnya. Dan seterusnya. Tapi di ayat ini kita tahu bahwa komunitas menjadi tempat di mana kita dapat jujur tentang kelemahan kita, berbagi beban, dan mengalami penyembuhan melalui doa dan dukungan. Minggu depan Bapak Ibu saya akan meminta beberapa teman yang atas anugerah Allah di komunitas teman seperjalanan mengalami encounter with Jesus. Beberapa dari mereka telah dibaptis minggu lalu Bapak Ibu, dan saya senang banget kalau baptisan di mana kami banyak bertanya kepada jemaat. Kami tanya sama mereka, momen apa yang membawa kamu ada di titik ini? Titik di mana kamu ingin dibaptis. Dan beberapa dari mereka banyakan bilang karena ada seseorang yang ngasih tahu saya. Karena ada seseorang yang bawa saya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang, mohon maaf dengan segala hormat, mereka tadinya latar belakangnya jadi seseorang yang LGBT. Seseorang yang banyak melakukan sesuatu yang mungkin secara agama atau secara nilai-nilai yang kita anut itu bertentangan. Tapi ada beberapa teman-teman mereka yang atas anugerah Allah, itu mereka dorong, ngingetin, support. Makanya saya tulis dalam sebuah kutipan, if you want to be a bridge to hope, better get used to be walk on. Komunitas menjadi tempat di mana kita mengalami pemulihan. Dan sama seperti dulu saya dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan memakai seseorang untuk memulihkan saya. Sekarang biar Tuhan pakai saya untuk memulihkan orang lain. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan pakai kita untuk pulihkan orang lain. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya bukan orang yang sempurna. Bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi komunitas saya? You don't have to be perfect to be impactful. Saudara nggak perlu menjadi sempurna untuk boleh menjadi dampak. Saudara bisa melihat kisah mengenai Ruth dan Naomi dalam kitab Rut 1-4. Menggambarkan bagaimana kasih dan komitmen mereka terhadap satu dengan yang lain menjadi sumber pemulihan dan berkat. Naomi mengalami masa di mana suaminya meninggal, anaknya meninggal, tetapi Ruth mendampingi Naomi. Sehingga masa-masa sukar itu Tuhan ubah menjadi masa-masa yang sangat menyenangkan. Kita ingat kisah Daniel di Goa Singa. Dia menjadi kuat bukan saja karena Tuhan menyertai dia, tapi karena ada sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menyertai dia. Kita mengingat kisah di mana ketika Daud di Goa Adulam, Alkitab mencatat dengan orang-orang yang sakit hati, dengan orang-orang yang dikejar-kejar utang, dengan orang-orang yang mengalami kepahitan. Tapi Daud ada di tengah-tengah mereka untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan Daud memimpin mereka dari kegagalan kepada keberhasilan. Orang-orang yang bersama dengan Daud adalah orang-orang yang mohon maaf sampah. Karena mereka bersembunyi, mereka lari. Bagaimana Daud dipakai Tuhan untuk memulihkan mereka. Dan siapa yang memulihkan Daud? Bagaimana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, tapi Yonatan sebagai komunitas support system Harfruta yang saya bilang minggu lalu, mensupport Daud. Sehingga Daud dalam pelariannya ada Yonatan yang mengingatkan Daud. Ada Yonatan yang mengingatkan Daud untuk tetap kuat, untuk tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Saya bisa ngomong go on and go on. Saya bisa ceritakan ada banyak kisah-kisah di Alkitab. Timotius menjadi hebat karena ada Paulus yang mendukung mereka. Elisa menjadi hebat karena ada Elia yang mensupport mereka.
Kalau saudara membaca Alkitab, begitu banyak orang-orang hebat. Karena ada komunitas, ada friends, ada sahabat. And by the way, setiap kali saudara mengangkat perjamuan kudus, makanya disebut sebagai Holy Communion. Yaitu sebuah komuni dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Asal dari communion adalah kata dari kata yang namanya, dari kata communion muncul kata community. That's why dalam Kisah Rasul, jemaat mula-mula, para murid-murid mereka duduk bersama, mendengarkan pengajaran. Kapan Tuhan menambahkan jumlah mereka? Kapan mukjizat terjadi? Kapan hal-hal hebat terjadi dalam Kisah Rasul, jemaat mula-mula? Ketika apa? Mereka bersatu. Ketika mereka bersama-sama duduk dengar firman, mereka berkomunion, memecahkan. Dan Alkitab saya mengatakan, di situ sesuatu yang hebat terjadi. Saudara yang percaya sama firman ini, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Yang luar biasa. Bisa lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Dikatakan dalam sebuah penelitian dari Harvard University. Dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki komunitas yang sehat, mereka memiliki kesehatan emosional yang sangat luar biasa. Mereka memiliki jaringan, orang yang memiliki jaringan sosial yang kuat, stres mereka jauh lebih turun. Tingkat kecemasan mereka jauh lebih turun. Makanya Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan berbagilah, salinglah kamu berbagi beban. Bahkan orang yang memiliki komunitas bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dikatakan demikian akan memenuhi hukum Kristus. Beban yang kamu pegang sendirian, capek. Beban yang kamu pegang berapa waktu yang lalu, saya ngomong sama para pastoral, my dear friend, sahabat dalam perjalanan iman. Saya bilang sama mereka, you know what, sometimes saya ngerasa gak kuat. Sometimes saya ngerasa gak mampu. Dan mereka dengan sangat luar biasa, mereka bilang, you can do it pastor, you can do it bang. Dan seterusnya. Orang dalam komunitas mengajarkan kita keberanian untuk terbuka. Kita diajarkan untuk saling mendengarkan dan menerima. Kita merasa aman untuk berbagi beban dengan mereka. Jadi menciptakan sebuah ikatan yang lebih dalam. Dan memberikan kesempatan untuk mereka bertumbuh. Mas sudah pikir bagaimana komunitas Yahudi ketika terjadi yang namanya Holocaust pada zaman Perang Dunia. Ketika Nazi hampir ingin menghapuskan seluruh orang Yahudi. Bagaimana mereka bisa kuat? Apakah mereka kuat karena sendirian? No. Mereka kuat karena mereka bersama-sama. Mereka together. Bareng-bareng. Bersama-sama. Yang ketiga. Nanti poin keempat dan kelima. Rekan saya akan mengajarkan sama saudara. Yang ketiga. Bagaimana komunitas bisa. Mengapa better together? Yang pertama dalam komunitas ada kekuatan. Alkitab katakan. Kita menjadi kuat karena ada orang yang mensupport kita. Yang kedua dikatakan dalam komunitas, Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya mengalami pemulihan dan penyembuhan. Kapan terjadi penyembuhan? Baca Alkitab saudara. Ketika orang lumpuh itu datang dengan teman-temannya. Orang di kolam Bethsaida mereka gak sembuh karena dia sendirian. Tapi orang yang dengan temannya membobol atasnya menjadi sembuh. Ketika Daud mengalami masalah, kapan dia mengalami kekuatan? Ketika datang kepada Yonatan. Alkitab banyak menyebut kisah-kisah yang sangat luar biasa. Berikutnya yang ketiga, dalam komunitas apa yang akan terjadi? Dalam komunitas Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dalam kasih dan ayat yang ke-25, janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh. Tapi marilah kita saling menasehati dan menjelang hari Tuhan yang colek kiri kanan saudara, Tuhan so dekat. Amin. Kita mengatakan apa makna dari komunitas. Komunitas mengajar kita. Ibrani 10 mengingatkan kita untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih. Ini menunjukkan bahwa komunitas bukan saja tempat untuk kita berlindung, tapi juga tempat untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan tempat di mana kita mengalami akuntabilitas. Apa maksudnya? Kita bisa open, kita bisa terbuka, kita bisa menceritakan apa yang menjadi pemikiran kita. Kita bisa menceritakan bahwa
I'm afraid. Ada sebuah komunitas di Amerika yang memberkati saya. Komunitas ini adalah komunitas di mana mereka orang-orang junkie, orang-orang yang terlibat kepada yang namanya pornografi, orang-orang yang memiliki adiksi terhadap sesuatu. Dan komunitas ini diambil role modelnya ini dari gereja, Pak, Bu, awalnya. Tapi di copycat, diambil sama pemerintah. Sehingga orang-orang yang narkoba, orang-orang yang mengalami drugs, atau orang-orang yang alkoholik, Bapak Ibu. Makanya kan mereka, Bapak Ibu suka di film-film ya. Halo, shalom. Ada orang di sini, amin. Dikatakan bahwa mereka di meja muteran, dan mereka saling ngomong. Saling menceritakan. Sebagai gambaran, halo nama saya ini misalnya, saya udah begini, hai. Tapi tahu saudara bahwa ini diambil dari komunitas gereja. Kenapa? Karena gereja udah sukses duluan. Sebagai contoh ada sebuah komunitas di Amerika. Komunitas ini bilang gini, kalau kamu lagi pengen melakukan yang aneh-aneh, call us. Kita akan datang, kita akan dampingi. Dan you know what? Ada banyak orang sembuh. Sebenarnya bukan karena obat. Obat memang mungkin bantu menenangkan mereka. Tapi sebenarnya mereka menjadi sembuh menurut komunitas itu. Karena adanya sebuah kepedulian. Karena adanya sebuah perhatian. That's why kenapa kita disebut sebagai domba. Karena domba adalah binatang yang berkelompok. Domba nggak bisa sendirian. Ketika domba sendirian, maka domba akan menjadi sasaran empuk dari serigala. That's why Alkitab menyebutkan kita harus stay together. Bersama-sama. Musuh dari majunya gereja adalah perpecahan. Kenapa? Karena iblis tahu. Ketika gereja menjadi satu, ketika sebuah gereja menjadi satu, maka tidak ada yang mustahil bagi gereja tersebut. Katakan amin. Saudara yang mengasihi, kerinduanku church, please pray for us. Agar gereja ini terus bersatu di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa komunitas dari ayat yang baru kita baca. Komunitas membuat kita, yang ketiga. Komunitas menjadi wadah untuk akuntabilitas dan pertumbuhan. Dalam komunitas ini kita mengalami pertumbuhan. Dikatakan bahwa Paulus dan Timotius adalah mentor terbaik. Di mana mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Di poin keempat dan kelima, saya akan memanggilkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Rekan saya, Pastor Jimmy Rudolph. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Silakan, monggo Pastor, waktu dan tempat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siapa yang diberkati oleh poin pertama sampai poin ketiga, lalu Pastor Gideon, diberkati. Bilang kiri kanan, diberkati Tuhan lebih dahsyat lagi, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka engkau akan mengalami firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lalu poin yang keempat adalah komunitas sebagai sarana penginjilan. Katakan bersama-sama, komunitas sebagai. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, saudara yang Tuhan telah mengumpulkan setiap kita pada siang hari. Oke, lanjut. Komunitas sebagai sarana penginjilan. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Boleh kita buka firman Tuhan? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kunci awal penginjilan adalah komunitas. Katakan bersama-sama, komunitas. Dan komunitas yang baik adalah komunitas yang didasarkan oleh kasih. Yaitu bagaimana Tuhan Yesus menciptakan sebuah komunitas didasarkan oleh kasih. Karena pentingnya memilih komunitas yang baik dan sehat untuk kita. Berapa banyak di antara kita yang memiliki banyak komunitas? Adakah di sini nggak punya komunitas? Semua memiliki komunitas. Contoh kita boleh lihat di WA, di WhatsApp kita, WhatsApp group. Mungkin banyak dari grup TK, SD, SMP, SMA, RT1, RT2, banyak grupnya. Nggak apa-apa kita memiliki banyak komunitas, tapi pertanyaannya, seberapa penting komunitas itu dalam hidup kita? Atau pentingkah komunitas yang kita ada di dalamnya itu penting dalam hidup kita? Atau cuma sekadar hahaha aja dalam hidup kita? Pentingnya kita memilah sebuah komunitas adalah
Kita percaya bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan? Sesi 5 lebih semangat lagi. Pendengaran akan? Firman Tuhan. Tetapi iman juga bisa mati. Lewat apa yang sering kita dengar. Dan apa yang sering kita lihat setiap harinya. Kalau iman kita mati, maka kasih yang ada dalam kita pasti juga mati. Saya ulangin, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Contohnya seperti Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Dari Pastor Gideon, dari pastor yang lainnya. Bapak Ibu Saudara bisa diberkati. Pulang bisa diberkati, tapi mulai masuk dalam komunitas yang salah. Apa yang sering Bapak Ibu dengar, apa yang sering Bapak Ibu lihat, itu akan mempengaruhi hati kita. Bahasa sekarang mood kita. Sehingga yang iman yang harusnya membuat kita sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kita nggak percaya. Jadi melemahkan iman kita. Hati-hati dalam memilih komunitas. Karena kalau iman kita mati, kasih dalam hidup kita juga akan mati. Kalau kita kasih dalam hidup kita mati, bagaimana kita mau memiliki komunitas yang baik? Bagaimana kalau kita mau berhubungan satu dengan yang lain dengan baik? Mungkin kalau suami kasihnya sudah mati, bagaimana bisa mengasihi istrinya dengan baik? Begitupun orang tua dengan anak dan sebaliknya. Bagaimana kita menjadi seorang pekerja dalam dunia kerja yang baik? Kalau saat kita berangkat kerja udah males, udah rasanya udah gak punya kasih, rasanya udah gak enak, ini bos jahat dan lain-lain. Tapi saya berdoa semua di tempat ini, selalu dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, sehingga iman itu timbul dan kasih kita, yaitu kasih Kristus, nyata dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia dengan kasih. Lewat kasihnya apa yang dikatakan dan diperbuatnya didengar dan disukai semua orang. Bagaimana hidup kita dapat berpengaruh, dapat mengubah sesuatu yang baik bagi sekitar kita. Kita contoh Yesus dalam komunitasnya. Bagaimana ia berkomunikasi dengan baik. Bagaimana tutur kata yang baik. Ia banyak disukai orang. Sehingga setiap apa perkataannya, apa setiap perbuatannya, itu orang lihat dan contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara mau merubah istrimu menjadi istri yang baik, mau merubah anakmu menjadi anak yang baik. Bahkan banyak kemarin anak muda yang di sini berdoa pingin orang tuanya tidak bertengkar lagi. Pingin dipromosikan dalam pekerjaannya. Dimulai dari diri kita sendiri. Katakan bersama-sama, dimulai dari saya. Dimulai hidup Bapak Ibu Saudara benar, penuh dengan kasih. Orang sendiri akan melihat. Bahkan sebelum kita ngomong, orang itu segan sama kita. Sehingga kasih Kristus ada nyata dalam hidup kita. Sehingga kasih Yesus yang ada dalam kita mengalir kepada sesama kita. Yang mau beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada penginjilan yang berhasil tanpa didasari oleh kasih. Kalau mau apa yang kita dengar dan merubah orang seperti saya katakan tadi, dimulai dari kasih. Terus kasih yang bagaimana? Apa sih kasih itu? Baca firman Tuhan. Firman Tuhan jelas menerangkan kasih banyak. Kasih yang benar adalah kasih yang belajar dari firman Tuhan. Yaitu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7. Boleh kita buka bersama-sama? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kunci memiliki komunitas yang sehat. Dimulai dari komunitas yang kecil, yaitu keluarga. Kalau kita menjalankan semua kasih ini, kita nggak pendendam, kita nggak curiga, kita gini, maka segala sesuatu akan baik. Amin. Sesi 5 ngantuk semua, amin. Siapa yang belum makan, boleh lambaikan tangan. Saya mengundang bagi yang belum makan, nanti selesai ibadah, boleh undang saya makan. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bahwa kasih di antara murid-muridnya akan menjadi tanda bagi dunia bahwa mereka adalah pengikutnya. Kita buka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35.
Ada multimedia? Masih ngantri. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling. Dan ayat 35. 35 itu setelah 34. Sebelum 36. Nah, dan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi gak orangnya? Istri udah katakan dengan iman aja dulu. Ya. Suami juga ya. Anak-anak juga ya. Semua dimulai dari iman. Bukan dimulai dari nol. Siapa yang mau memiliki kasih? Dimulai dari iman dulu aja, angkat tangan dulu aja walaupun berat. Pendeta tuh ngomong gampang. Jemaatnya ya. Tapi dimulai dari iman dulu. Lakukan pelan demi pelan, tapi pasti akan terjadi dalam diri kita. Yang mau beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas agama yang erat di mana anggota merasa diterima dan didukung lebih mampu menarik dan mempertahankan anggota baru. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas Kristen yang sehat juga menjadi alat yang kuat untuk mengundang orang lain kepada Kristus. Banyak dari Alkitab yang harusnya kalau kita belajar, kita mengerti dan kita lakukan, itu sebenarnya udah kunci dalam kehidupan kita. Engkau mau sukses, baca Alkitab, renungkan Alkitab, jalankan, sukses. Engkau mau hidup penuh dengan kasih, engkau mau dikasihi sesamamu. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan, pasti engkau menjadi kasih. Pasti engkau akan dikasihi. Begitupun dengan berkat, begitupun dengan mujizat. Engkau mau mengalami mujizat hari ini, sakit penyakit, ekonomi mau dipulihkan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan, pasti engkau akan menerima mujizatnya. Oh, dikit yang mau menerima mujizat. Yang mau menerima mujizat pasti senyumnya lebar. Apa hari ini lagi banyak beban berat? Atau kita altar call aja langsung ya? Kita sebagai murid-murid Yesus, hidup kita harus mencerminkan Yesus. Saya sering berkata begini, penginjilan zaman sekarang paling efektif bukan kemana-mana kita bawa Alkitab. Bukan kemana-mana kita textbook banget baca Alkitab, menyampaikan firman Tuhan textbook banget. Hanya sebuah teori. Saya suka dengan kata-kata yang saya buat sendiri biasanya. Teori hanya sebuah tulisan biasa. Kalau tanpa praktek. Begitu kan juga firman Tuhan. Kalau engkau baca, bahkan engkau hafal. Tapi engkau tidak melakukan firman Tuhan. Orang sekitarmu juga nggak akan percaya. Itu firman Tuhan. Penginjilan zaman sekarang. Bukan tadi saya katakan, bukan kemana-mana engkau bawa Alkitab. Tapi penginjilan zaman sekarang. Hidupmu mencerminkan sesuai firman Tuhan. Yaitu Yesus. Yang mau amin. Ini apa saya rubah khotbah tentang yang jahat-jahat aja ya? Kayaknya lebih seru aja. Atau tadi, yang poin berapa Pastor Gideon? Yang cerita serem tangan berjalan sendiri di malam hari. Itu kayaknya lebih seru itu. Emang kalau menceritakan kebenaran firman Tuhan pasti pendukungnya sedikit. Di gereja lain, di gereja ini pasti semangat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dia. Jujur Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tanpa komunitas hari ini saya sedih. Sedih banget, kelihatan gak muka saya sedih? Saya sedih hari ini ditinggal. Para pastoral semua pada ke Aksa, semua sepi, sendiri. Tapi karena saya ada dalam satu komunitas kerinduan cabang Mega Bekasi. Dengan tepuk tangan, dengan amin Bapak Ibu Saudara, menyemangati hidup saya. Saya tidak merasa sendiri. Wah. Rindu-rindu miss you. Apa sih gunanya komunitas? Yaitu berbagi karunia di dalam 1 Korintus 12. Paulus menjelaskan bahwa setiap orang percaya memiliki karunia yang unik. Dalam komunitas kita belajar dan saling melayani dan menggunakan karunia ini membangun satu dengan yang lain. Keunikan kita, kebisaan kita itu berbeda-beda setiap orang. Mungkin ada yang bisa khotbah, ada yang bisa nyanyi, well singer, ada yang bisa main musik, ada yang bisa usher. Jadi usher nggak mudah loh. Siapa di sini usher? Usher boleh tepuk tangan usher? Nah, usher tuh nggak mudah.
Harus senyum setiap saat. Sedih, lagi utangnya banyak, diputusin pacar, lagi apa mestinya shalom, Bapak Ibu Saudara. Nggak mudah. Begitupun pengkhotbah mesti nyiapin WL, para singer, mesti siapin suara, pemusik juga mesti latihan. Itu ada karunianya masing-masing. Oleh karena itu karunia yang unik, kalau digabungkan jadi satu itu luar biasa. Nggak usah dalam gereja, dalam komunitas yang kecil yaitu keluarga. Bagaimana seorang ayah punya karunia yang berbeda dengan seorang ibu, beda dengan seorang anak, beda dengan seorang tua. Makanya anak muda, biasa kalau waktu pacaran, senangnya cari yang sama kan? Ih kita sama ya, baju sama. Dulu saya sama istri saya juga gitu. Ih kita samaan, kita sama. Ternyata kesamaan itu malah banyak bertengkaran. Justru yang unik-unik itu yang lebih mantap. Tapi bukan, saya sekarang sama istri saya mantap. Istri saya yang WL, bukan WL yang tadi. WL sesi 1-2, paling keren lah. Sorry ya. Iyalah, istri saya nonton soalnya. Start with what you have, not with what you wish you had. Kebanyakan orang mau melangkah nih, mau menginjil nih. Nunggu dulu Tuhan, saya dapat ini dulu deh, baru saya mau melangkah. Tuhan nih orang, engkau tahu saya nggak punya duit. Tapi kok ini orang mau berkat dari saya ya? Tuhan berkati saya dulu deh, baru saya mau memberkati dia. Kebanyakan dari orang perlu sesuatu dulu untuk melangkah dalam penginjilan. Siapa di sini mau tanpa mendapatkan sesuatu dulu mau berjalan untuk menginjil? Boleh angkat tangan? Boleh? Ayo Bapak, boleh? Saya undang maju ke depan Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Silakan maju Pak, boleh Pak. Saya undang maju dengan kerendahan hati saya Pak. Boleh Pak? Oh nggak mau. Lah katanya mau Pak tadi Pak. Katanya dengan Bapak yang tidak punya mau langsung menginjil. Saya mau langsung gantiin khotbah aja Pak. Kebanyakan dari orang nuntut dulu. Ya atau ya? Manusia kebanyakan maunya nuntut dulu. Ntar kalau udah tuntutannya udah ada, lupa lagi. Yang senyum, yang gak ketawa, yang gak tepuk tangan pasti itu orangnya. Nah itu dia. Boleh tepuk tangan aja kok boleh. Nah ini kepaksaan nih tepuk tangan ini. Poin 5 adalah komunitas yang menyempurnakan kita. Saya ulangi, komunitas yang menyempurnakan kita. Apa sih yang bisa menyempurnakan kita? Gak ada manusia yang sempurna kan. Tapi dalam komunitas, dalam perkumpulan, dalam kita dekat sama orang yang benar, kita akan sempurna. Contohnya apa? Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Kita boleh baca bersama-sama, 2, 3. Orang, nah ini artinya apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan. Kita perlu seseorang yang berani speak up tentang kebenaran. Kita perlu orang yang berani tetap berdiri dalam kebenaran. Banyak pergaulan kita, kayak tadi saya katakan di awal, banyak kita memilih komunitas yang cuma hai. Berbagi gosip, berbagi derita saja. Mending deritanya dibagi terus hilang, enggak, disebar. Keterbukaan awal dari, harusnya pemulihan, kebanyakan keterbukaan awal dari kehancuran. Karena kalau kita terbuka sama orang, sebar langsung. Tapi di sini semua enggak ada, apalagi di sini ada teman seperjalanan. Siapa yang sudah ikut teman seperjalanan? Nah, itu komunitas yang luar biasa. Ya, enggak ada yang tepuk tangan ya udah. Kita perlu seseorang yang benar-benar berani katakan ini benar. Walaupun sakit. Kita melakukan kebenaran biasanya kalau menyimpang dari apa yang kita mau, sakit gak? Sakit, melawan kayak seakan-akan melawan arus. Tapi gak apa-apa demi kebaikan kita. Banyak seorang istri, kenapa? Oh ini istri terlalu bawel, istri terlalu ini. Loh, kalau kita dengan hati yang benar, otak dingin, kepala yang dingin, pasti kan mereka, oh iya ya, sebenarnya istri bawel tuh mau suaminya benar. Orang tua bawel, nah ini bu ini, ya. Tenang Pak, saya belain habis ini Pak. Kebanyakan suami kalau udah diem, nah itu gak benar itu biasanya tuh. Istrinya, kebanyakan bawel biasanya. Dan juga istri saya juga bawelnya ada kadarnya ya. Biasa istri sehari berapa kata? Ya tolong jangan lewati itulah, pusing kita. Kebanyakan anak-anak juga
Aduh, orang tua saya kolot kah, orang tua saya terlalu keras kah, orang gini. Loh, sebenarnya kalau hati kita benar, kita dengerin, sebenarnya untuk kebaikan kita. Kecuali orang tuamu kolot, ayo kau jadi pembunuh nomor 1, ayo kau jadi pencuri handal. Enggak. Rata-rata kita menyimpang. Kenapa? Di awal tadi saya katakan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, itu yang membuat ngebentuk diri kita. Kalau dalam pergaulan kita ngelihat sesuatu yang bebas, yang seakan-akan dosa, ya nggak masalah. Terus kita balik lagi ke rumah, kita datang lagi ke gereja dengar firman Tuhan, kolot nih pendetanya, kolot nih orang tua. Kebanyakan begitu, tapi kita perlu, katakan bersama-sama, perlu orang yang berani berdiri tetap mengabarkan kebenaran. Kesaksian Bapak Ibu Saudara. Minggu ini jujur adalah minggu yang paling menyakitkan buat saya. Kok ketawa? Jahat banget yang mau pendetanya nih. Minggu ini benar-benar minggu yang paling menyakitkan buat saya. Mungkin dalam tahun ini, manusia selama saya mau bangkit. Mau dengan emosi, dengan marah, saya rasanya udah gak tahan. Tapi untungnya ada istri saya. Walaupun ngeselin. Dia ngomong, enggak ayo bisa. Wah kesel banget kan. Lagi sakit disuruh tetap bisa. Tapi demi kebaikan. Walaupun sakit. Apa yang terjadi pada saya Bapak Ibu Saudara? Kemarin, tepatnya 2 hari lalu. Gak ada angin, gak ada hujan. Istri saya manggil tukang facial ke rumah. Dan saya di facial. Kelaki-lakian saya dipertanyakan. Padahal cuma hidung dipencet itu rasanya aduh. Yang facial juga orang Kristen tahu saya pendeta. Hampir nih kata-kata sumpah serapah keluar. Rasanya itu ya dengan istri saya kan. Megang tangan saya. Kamu bisa, Det. Bisa apa? Tapi lihat hasilnya. Glowing kan saya kan. Katanya saya gak boleh banyak bercanda ya. Lanjut. Komunitas menjadi tempat di mana kita dibentuk dan dipertajam melalui hubungan dengan sesama. Kisah Daniel dan teman-temannya. Tahu Daniel siapa? Daniel Simanjuntak. Siapa temannya Daniel? Sadrak, Mesak? Itu pasti juara-juara sekolah minggu ini. Yang tadi yang belakang, temannya Daniel siapa? Kita ada sekolah minggu di sesi 1, sesi 2, boleh diikuti. Bagaimana seorang teman yang benar-benar saling menguatkan. Gak benar, ini gak benar. Kita tetap harus berdiri kepada kebenaran firman Tuhan. Sakit, cobaan ada. Tapi lihat, mereka menang atas cobaan itu. Itulah gunanya komunitas yang baik. Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani tetap berdiri dalam kebenaran. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara mempunyai orang-orang dan bahkan menjadi sahabat yang tetap berdiri dalam kebenaran. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan komunitas adalah untuk menyempurnakan kita, tadi saya katakan. Jujur, saya bergabung di Kerinduan Church baru sekitar 5 bulan. Di sini saya banyak dirubahkan. Saya dalam gereja saya juga saya khotbah. Ya kalau khotbah ya udah, khotbah nyiapin firman aja. Pakaiannya juga ya udah tinggal pakai kemeja, celana jeans, ya santai, sesantai itu. Tapi masuk dalam Kerinduan Church ini, khotbah mesti pakai PPT. PR lagi bagi saya. Ini setiap khotbah kayak mau ujian. Udah gitu ada yang nonton loh ini. Pasti. Penilai-penilai yang luar biasa. Bajunya mesti, aduh. Jadi biasanya saya nyiapin firman Tuhan malam, pagi santai. Udah siapin firman berapa? Selesai. Kalau enggak, sekarang enggak. Udah nyiapin firman, nyiapin PPT-nya, nyiapin baju. Enggak enak. Jujur, enggak enak. Tapi mulai berjalannya waktu, sekarang saya mulai rapi, pakai jas, pakai dasi. Walaupun enggak enak tapi keren ya. Keren kan? Rapi kan, istri saya juga bilang gitu, keren, rapi. Walaupun gak enak, ternyata apa? Kebenaran itu gak enak sebenarnya. Karena kebiasaan lama kita yang gak benar. Karena kita merubahnya gak enak. Tapi itulah gunanya komunitas. Di saat saya datang ke sini nih, tiba-tiba nih kan pastor-pastor di sini rapi-rapi semua kan. Apalagi gembala kita rapi banget. Rapi banget. Terus tiba-tiba saya kucuk-kucuk pakai jeans, pakai ini, pasti jemaat, ini siapa ini? Ini jangan-jangan nih korban BNN mana mau kesaksian gitu. Senyum Bapak Ibu Saudara tuh mengintimidasi saya loh. Sekali lagi katakan komunitas menyempurnakan kita. Banyak ayat-ayat Alkitab yang ditulis
pentingnya seseorang, pentingnya komunitas seperti Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan siapa sih? Apa hubungannya? Daud dan Yonatan sahabatan. Sahabatan siapa? Yonatan siapa? Bapaknya Yonatan itu siapa? Yonatan father. Itu musuhnya Daud. Gak suka sama Daud, mau ngebunuh Daud. Tapi dia sahabatan sama seorang anaknya. Sesuatu yang gak mungkin. Tapi firman Tuhan mencatat seperti itu. Ruth dan Naomi siapa? Nah ini. Ayo siapa yang tahu dapat voucher 500.000? Siapa? 500.000 nggak mau, ya udah. Voucher parkir gratis. Ruth dan Naomi adalah menantu dan mertua. Oleh karena itu zaman dulu, kalau zaman sekarang mereka buat namanya brownies. Amanda. Tahu anak Amanda? Anak mantu damai. Mertua dan mantu yang zaman sekarang kayaknya sedikit ya, mertua dan mantu yang damai ya. Tapi firman Tuhan mencatat. Dan berhasil. Paulus dan Timotius seorang guru, mentor dan murid yang seakan-akan jauh banget. Tapi bisa, berhasil. Daniel dan teman-temannya juga tadi saya katakan. Dan gereja mula-mula Kisah Para Rasul itu apa? Komunitas. Membentuk akhirnya sebuah gereja mula-mula. Saya berdoa semua di tempat ini tahu dan sadar pentingnya komunitas. Studi di Harvard yang dilakukan hampir 80 tahun. Saya boleh undang para pemusik. Studi di Harvard yang dilakukan hampir 80 tahun telah mengungkapkan bahwa ikatan dan sebuah hubungan dengan orang lain dan komunitas bisa membantu hidup lebih lama dan menjadi lebih bahagia. Yaitu penelitian dilakukan oleh Robert Waldinger. Mereka yang menjaga hubungan hangat bisa hidup lebih lama dan lebih bahagia daripada penyendiri. Sering meninggal lebih awal. Banyak artis-artis Korea di sana nggak punya sahabat, nggak punya apa, sendiri. Hidupnya penuh dengan beban. Bebannya bukan token listrik habis. Bebannya bukan beras habis. Mereka punya kekayaan segala macam. Tapi merasa kesepian. Bahasa dunianya sendiri di tengah keramaian. Dunia mengajak apa? Introvert. Sebenarnya di firman Tuhan nggak mencatat introvert. Tapi kebanyakan kita mengaku diri kita introvert sehingga kita baca-baca tentang introvert akhirnya makin menjadi-jadi introvert kita. Mungkin ada orang yang pendiam, ada yang orang rame. Tapi saya percaya Allah menciptakan kita bukan lagi nganggur. Allah menciptakan kita bukan seadanya. Allah menciptakan kita, oh ini baik, ini enggak. Bahkan waktu Yesus naik ke surga, kita menyatakan apa? Jadikan semua muridku. Siapa ngomong ke siapa? Kita semua. Bukan hai pendeta jadikan semua bangsa muridku, bukan. Tapi kita semua. Kita semua memiliki tugas yang sama. Siapa di sini murid-muridnya Yesus? Yesus mengajarkan kalau kita menjadi muridnya wajib memuridkan. Saya berdoa semua di tempat ini mau menjadi pribadi yang baik. Mau membentuk sebuah komunitas yang baik. Dan mau memuridkan. Karena pada akhirnya hidup kita nanti di hari penghakiman, Tuhan cuma nanya, mana hasil buahmu? Saya berdoa, kita semua memiliki buah yang baik. Amin. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangan. Yang mau beri kemuliaan dari bagi Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri.
Mari jemaat saja katakan segala. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Mari lebih sungguh lagi, angkat kedua tangan, sama-sama katakan. Mari biar musik menyembah Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu Saudara saat ini? Angkat tanganmu, buka hatimu. Tuhan mau bicara, engkau gak akan pernah sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu ada setia untukmu. Buka hatimu. Jangan mengutuki dirimu. Jangan mendoktrin dirimu engkau orang yang tidak mampu. Engkau orang yang gagal. Buka hatimu, hidupmu berharga, hidupmu berarti. Engkau punya Allah yang setia, Allah yang selalu ada untukmu. Engkau hidup tidak sendiri, engkau hidup harus menjadi berkat, kata firman Tuhan. Ayo, sembah Tuhan. Buka hatimu lebar, biar Roh Kudus masuk, jamah. Bukankah Ia Allah yang sanggup mengubah hidupmu? Bukankah Ia Allah yang sanggup merubah segala kekhawatiranmu? Syarabalas, syarabalas. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yang terluka hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Menyembuhkan, kesembuhan terjadi pada hari ini. Percaya. Mari yang lebih sungguh lagi yang percaya. Angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan Dia sanggup. Syukur Tuhan atas setiap yang bisa kami genapi di hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Berkati Pastor Jimmy Tuhan yang telah memberikan firman-Nya pada sore malam hari ini Tuhan. Kami terberkati dengan firman-Nya Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan nyata atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.